Halo, kenalin aku Diva dan di video ini aku akan menjelaskan sedikit tentang cloud computing. Jadi, kenapa sih aku memilih cloud computing untuk dijadikan topik? Nah, karena pertama kali dengan istilah cloud pada cloud computing itu mengingatkan ke awan. Jadi muncul pertanyaan, apakah kita akan melakukan komputasi di awan? Lalu yang kedua itu karena teknologi ini sedang hits dan sudah banyak diterapkan di kalangan perusahaan. Sehingga ini juga menarik minat anak muda untuk mempelajari dan mendalami cloud computing. Lalu penggunaannya juga cukup mudah, kita bisa mengaksesnya dimanapun dan kapanpun selagi kita memiliki koneksi internet. Lalu apa sih sebenarnya cloud computing itu? Nah, dilansir dari jurnal Cloud Computing, ini mendefinisikan cloud computing sebagai sebuah model untuk kenyamanan jaringan on demand untuk menyatukan pengaturan konfigurasi sumber daya komputasi yang dapat dengan cepat ditetapkan dan dirilis dengan usaha manajemen yang minimal atau interaksi dengan penyedia layanan. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, yaitu simbol cloud itu digunakan dalam cloud computing itu sebagai simbol dari jaringan internet yang digunakan nanti untuk menampung sumber daya komputasi seperti jaringan, server, media penyimpanan, aplikasi, dan layanan. Nah, apabila kita ingin memasukkan data kita, nantinya data kita akan diletakkan juga di server cloud. Kita tidak perlu menyiapkan storage sendiri karena nantinya akan ditaruh di server cloud. Nah, untuk cloud computing ini memiliki 3 jenis layanan. Yang pertama adalah platform as a service atau PaaS. Cloud customer pada PaaS ini bisa mendesain aplikasi mereka namun dengan sistem yang sudah disediakan oleh cloud provider. Analoginya seperti kita membangun rumah. Nah, rumahnya ini dibangun oleh kontraktor dan kita bertugas untuk mengisi isian rumahnya hingga rumah itu layak dihuni. Nah, selanjutnya itu adalah infrastructure as a service atau IaaS. Di sini cloud customer itu bisa mendesain aplikasi mereka dari nol dan nantinya cloud provider itu berfungsi untuk uh, menangani apabila ada kendala pada aplikasi yang telah dibangun. Nah, analoginya di sini itu seperti kita memiliki sebidang tanah yang nantinya kita bisa bangun rumah atau apapun itu yang kita bangun sendiri dan hingga kita mengisi isiannya setelah jadi sampai tempat itu layak untuk dihuni. Untuk software as a service atau SaaS, itu cloud customer tidak bisa mendesain aplikasinya sendiri. Jadi cloud customer itu hanya bisa menggunakan layanan yang telah disediakan oleh cloud provider dan untuk menggunakan layanannya, maka pengguna itu perlu membayar. Nah, untuk analoginya di sini kita bisa gunakan penyewaan apartemen. Jika kita menyewa apartemen yang sudah berisi berbagai fasilitas dengan lengkap, kita perlu membayar sewa untuk bisa menggunakan fasilitas itu. Selanjutnya, ini ada beberapa layanan yang sudah terintegrasi juga dengan cloud computing seperti OneDrive, Google Drive, dan Dropbox. Nah, untuk Google Drive itu dilansir dari Nemolab itu merupakan layanan yang paling banyak digunakan untuk saat ini. Penggunaan Google Drive juga cukup mudah, kita bisa memasukkan data maupun mendownload data kita yang telah kita masukkan sebelumnya. Kita bisa juga melihat data-data yang telah kita masukkan dalam jangka waktu yang lama. Dan di sini di Google Drive kita juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Nah, cara kerja dari cloud computing ini bisa kita lihat dari foto di atas. Jadi ada sebuah awan besar yang menggambarkan cloud computing yang di dalamnya terdapat server, terus ada sistem operasi, lalu ada software, lalu ada aplikasi, dan ada storage. Nah, untuk dapat memasukkan data ke dalam cloud computing itu, kita memerlukan perangkat keras seperti HP, tab, ataupun laptop. Untuk terhubung, kita perlu menghubungkan perangkat keras itu ke router atau ke jaringan internet terlebih dahulu, yang nantinya baru bisa terhubung ke cloud computing. Setelah terhubung, kita bisa mentransfer data yang nantinya data tersebut akan diproses oleh cloud computing dan bisa dikeluarkan kembali dan ditampilkan lagi ke perangkat keras. Nah, di sini ada penyedia layanan cloud computing yang dilansir dari glitch.com. Ini merupakan yang paling banyak digunakan, yaitu yang pertama adalah Amazon Web Server, lalu ada Telkom Indonesia, ada Biznet, GeoCloud, ada Alibaba Cloud, dan ada Google Cloud.
Nah, ada fakta menarik yaitu 69,8% lembaga publik di Indonesia belum memakai cloud computing. Jadi alasannya cukup beragam. Yang dilansir dari hasil survei dari Center for Strategic and International Studies, ada 7 alasan yang mendasari kenapa lembaga publik Indonesia belum menggunakan cloud computing. Jadi yang berada di peringkat pertama dengan presentase terbesar yaitu 55,1% yang mengkhawatirkan keamanan data dan privasi data. Ini datang paling banyak dari lembaga kesehatan. Lalu yang kedua, tidak memerlukan cloud computing. Dan yang ketiga, belum ada kepastian hukum. Keempat, terbatas anggaran. Yang kelima, membutuhkan biaya yang besar. Yang keenam, itu kekurangan personil IT yang memahami cloud computing. Dan yang terakhir, belum memiliki pengetahuan yang memadai sebanyak 16,9%. Nah, cloud computing sendiri cukup relevan dengan kebutuhan masyarakat sekarang karena masyarakat menginginkan sesuatu yang cepat dan juga instan. Kita dapat mengakses data dimanapun kita berada karena kebanyakan orang pun sekarang sudah mulai bekerja dari rumah. Jadi dari rumah pun kita bisa mengakses data-data yang diperlukan dalam pekerjaan. Jadi jarak tidak menghalangi lagi. Selanjutnya untuk keamanan data, dilansir dari komputra.tech.com, yaitu Kepala Pusat Data dan TIK Badan Siber dan Sandi Negara Brigjen TNI Domingus Pakel mengatakan jika pemanfaatan layanan cloud berarti berkenaan dengan privasi dan keamanan data. Jadi perlu dilakukan peningkatan keamanan data seperti menggunakan firewall dan aplikasi berbagai tindakan end-to-end security dan perlindungan lainnya yang diperlukan. Jadi walaupun di sini sudah ada keamanan datanya, namun kita harus tetap waspada akan kejahatan yang bisa terjadi. Untuk kolaborasi pengguna seperti pada Google Drive kita bisa berkolaborasi bersama teman, misalnya mengedit satu sama lain. Untuk perkembangan bisnis, bisnis digital bisa kita bisa menggunakan cloud computing ini untuk memangkas biaya infrastrukturnya. Nah, untuk jangka panjangnya, cloud computing ini bisa mendukung sustainable development goals. Yang pertama itu ada pada quality education, yang dimana menurut Cardias, pendidikan di era saat ini membutuhkan teknologi internet dalam pembelajaran dari segi operasional atau pada prosesnya. Jadi, pemanfaatan cloud computing ini sangat bagus, di mana guru dan murid itu dapat saling berkolaborasi, yang dimana nantinya murid itu bisa belajar dari manapun dan kapanpun, dan guru pun dengan mudah dapat memberikan bahan ajar kepada muridnya. Selanjutnya itu ada affordable and clean energy. Jadi, cloud computing di dalam dunia emisi karbon ini dapat berkurang karena cloud computing memungkinkan untuk menggunakan infrastruktur bersama dan dapat menggunakan sumber daya energi yang terbarukan. Jadi, tidak menggunakan sumber daya energi yang berasal dari fosil lagi, melainkan dari matahari dan juga angin. Nah, AWS menyebutkan bahwa teknologi komputasi awan atau cloud dapat membantu perusahaan untuk memangkas emisi karbon hingga rata-rata 78%. Nah, selanjutnya, decent work and economic growth ini karena banyak startup dan unicorn yang mengadopsi cloud yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi operasional serta membuka peluang bisnis baru yang dapat meningkatkan daya saing dari perusahaan. Selanjutnya, industri, innovation, and infrastructure. Jadi, penggunaan cloud memungkinkan beberapa lembaga pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi operasional, menangani data yang tidak beragam, dan mempermudah akses monitoring dalam jarak jauh. Dilansir dari jurnal implementasi cloud computing di beberapa instansi pemerintahan, ada beberapa pemerintah yang sudah menerapkan cloud computing, dan ada satu pemerintahan yang sudah menyewakan jasa cloud, yaitu e-government, yaitu oleh Balai Ipteknet, yang menyediakan aplikasi seperti persuratan, monitoring, dan evaluasi yang dapat langsung digunakan dalam sistem cloud. Nah, aplikasi ini sudah digunakan oleh berbagai kementerian juga seperti PAN-RB, BPPT, Lemigas, Pemkot Kota Bogor, Pemkot Kota Depok, dan Pemkot Yogyakarta. Sekian yang dapat disampaikan, semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih.